Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Orang-orang baik yang selalu berpikiran baik, berkata-kata baik, bersikap dan berpikiran baik. Mari kita tebarkan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Alhamdulillah kita hari ini ya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati semua apa-apa yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah sehingga kita tidak mampu menghitung-hitungnya ya. Terutama ini di bulan suci Ramadan kita diberi kesempatan menemui bulan yang sangat-sangat teramat mulia ya. Semua amal ibadah kita itu mendapat nilai khusus keberkahan. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu dilakukan dengan niat karena Allah, maka itu bernilai ibadah dan pahalanya hanya Allah yang akan menggantikannya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita hari ini ngobrol-ngobrol sebentar ya tentang dunia per-YouTuban, dunia media sosial. Kemarin ada yang bertanya ya, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang perlu kita angkat di sini dan kita jawab bersama-sama. Ini Q&A ya, jadi ya ada pertanyaan, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab dengan gamblang ya dan bisa memuaskan jawabannya. Pertama, kemarin ada pertanyaan, Pak, sampean mengedit video itu pakai aplikasi apa? Oke ya. Jadi untuk jawabannya, saya mengedit video di YouTube ini menggunakan beberapa aplikasi ya. Baik itu aplikasi di Android maupun di PC, di komputer ya. Jadi aplikasi apa aja, apapun saya gunakan. Jadi saya tertarik suatu aplikasi, misalnya Filmora ya digunakan, atau KineMaster di Android ya digunakan, atau di Canva ya. Canva itu kan ada yang di komputer, versinya ada yang di Android. Ya saya gunakan. Bahkan ada bawaan dari komputer saya pakai. Lalu ada pertanyaan, aplikasi manakah yang paling gampang untuk mengedit video? Yang paling gampang itu ya bawaan di HP. Kalau di ponsel itu ada sudah untuk edit, jadi ya ada editornya untuk video, ya gunakan itu aja. Atau tidak perlu diedit seperti yang ini, tidak perlu diedit ya, kalau sudah selesai direkam langsung diupload. Itu yang paling gampang. Masya Allah. Lalu ada lagi pertanyaan ya. Ya mudah-mudahan ini jawaban ini bisa memuaskan lah. Ada lagi pertanyaan, Pak. Ini lumayan ini sudah AdSense-nya karena banyak iklan. Nah ini ya mudah-mudahan lah. Jadi saya jelaskan, ini udah tembus lebih 1000 subscriber. Oke ya. Jadi untuk menjadi masuk di YPP ya, YouTube Program Partnership. Jadi program kemitraan di YouTube itu ada persyaratannya untuk menjadi partner YouTube. Nah, kalau sudah masuk di partner YouTube itu, seorang YouTuber itu akan mendapat penghasilan, baik dari ya macam-macam, bisa dari iklan, bisa dari mana-mana itu. Oke ya. Jadi persyaratan untuk menjadi YPP, masuk di YouTube program partnership, itu ada persyaratan pertama 1000 subscriber, ya sudah tembus satu sudah. Yang kedua 4000 jam tayang. Nah, untuk mendapat 4000 jam tayang itu tidak gampang ya. Kalau video kita sedikit yang menonton,
Tapi kalau misalnya videonya ditonton jutaan orang, nah itu lagi durasinya panjang, ditonton jutaan orang, nah itu insya Allah cepat tercapai untuk tembus 4.000 jam tayang. Cuma ini persoalannya, coba lihatlah video-video yang terakhir di channel ini, channel Bapak Guru Salimi ini ya. Coba lihat itu kemarin ada beberapa video, misalnya video di kegiatan vlog di sekolahan ya, video waktu ujian sekolah pertama mengupload itu 1 jam pertama yang menonton 4 orang 5 orang, kemudian 2 jam 3 jam 5 jam sehari, yang menonton sehari itu hanya 20 orang 20 view. Dan itu pun waktu saya lihat di analitiknya, yang menonton itu RTM-nya, rasio kliknya itu begitu dia mengklik, klik misalnya, beberapa detik langsung keluar. Hanya beberapa orang yang bertahan sampai 3 menit. Video kan durasinya ada yang 4 menit, ada yang 11 menit, ya, ada yang 18 menit. Video yang 5 menit, ya, itu yang menonton 20 orang, dan rata-rata menontonnya tuh tidak sampai 2 menit. Itu jadi masalah itu. Untuk algoritma YouTube, biasa YouTube itu merekomendasikan video, ya, biasa untuk video itu banyak ditonton orang, itu melihat kebiasaan penonton. Kayak mungkin saya tidak perlu menjelaskan ini, karena ada rumus-rumus di algoritma YouTube. Jadi sebuah video yang akan ramai ditonton karena direkomendasikan oleh YouTube, itu salah satunya dari algoritma YouTube itu adalah retensi tonton lah dari viewers. Jadi kalau misalnya penonton itu menonton full video, maka ini video ini akan direkomendasikan. Jadi kalau menontonnya hanya beberapa detik, ya, ada yang 2 menit 3 menit, itu yang paling bagus menonton itu full. Kalau misalnya videonya itu panjang 20 menit misalnya, tonton aja sampai 8 menit. Nah kalau sudah 8 menit itu algoritma YouTube itu membaca bahwa video itu bagus. Nah, dan jika sistem YouTube membaca bahwa ini video bagus, maka akan direkomendasikan kepada penonton lain gitu ya. Jadi bagaimana Pak sekarang, apakah sudah cair? Ya belum. Ya, lagi-lagi kan persoalannya video ini yang menonton, coba silakan dilihat ya di channel ini. Dilihat aja di video-video itu view-nya berapa orang, yang menonton berapa viewers ya melihat. Oke, dan perlu saya jelaskan ya, untuk video ini yang paling banyak penontonnya itu video yang berisi lagu-lagu nasional. Itu banyak sekali yang menonton, sampai puluhan ribu yang menonton. Misalnya lagu Indonesia Raya ya, 4 stansa itu penontonnya ada yang dari Amerika, ada dari Brazil, ya, dari Malaysia, banyak itu. Karena di analitik itu kelihatan daerah regionalnya, daerahnya, negaranya, ya, kemudian gendernya kelihatan, umurnya kelihatan itu. Tapi kalau umur, gender itu tidak bisa dianut. Cuma untuk lokasi bisa dilihat itu, yang menonton itu orang mana saja bisa dilihat. Jadi rata-rata untuk video yang banyak tonton itu video tentang lagu-lagu nasional, ya, tema-tema lagu ya, cinta tanah air. Mungkin ada warga negara Indonesia lah, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kangen dengan bangsanya, tak kangen dengan tanah air, mungkin nonton video itu. Atau ada orang yang lagi latihan, karena kan ada di situ lagunya yang karaoke, misalnya lagu Gombloh,
ya, berkibarlah benderaku, itu banyak yang menonton. Itu kalau ranking itu ranking nomor 3 itu. Ya, ranking nomor 1 tuh lagu Indonesia Raya. Banyak sekali yang menonton, puluhan ribu itu yang menonton. Oke ya. Jadi untuk masuk program partner YouTube itu untuk tahun 2023 ini sangat ketat ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 itu mudah. Jadi untuk sekarang ini rumit karena algoritma YouTube itu akan membaca secara otomatis ya. Karena YouTube itu canggih ya sistemnya. Dia pakai program artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang dipasang di aplikasi YouTube. Jadi dia akan bisa membaca konten-konten yang reupload misalnya ya, atau pernah digunakan berulang karena digunakan oleh channel yang lain, itu tidak akan bisa masuk kalau digunakan oleh channel yang lainnya. Itu akan ada copyright lah, jadi klaim hak cipta. Jadi ada beberapa beberapa video di channel ini yang terkena klaim hak cipta, misalnya lagu senam itu biasanya ada senam di lapangan ini di sekolahan kita, itu lagu-lagu seperti lagunya Nasar ya, lagu Nasar itu klaim hak cipta itu. Kemudian lagu senam yang lainnya, kemarin ada senam apa itu yang aerobik itu lagu itu kena klaim hak cipta ya. Biasa agak susah biasa. Jadi ya mudah-mudahan channel ini bisa tembus 4.000 jam tayang ya. Mudah-mudahan para subscriber bisa mengerti ya, jadi menontonnya full. Misalnya kalau panjang video ini durasinya sampai 20 menit ya, ada yang 1 jam, ada contohnya video ceramah Isra Mi'raj itu sebenarnya kemarin itu live, cuma karena kehabisan pulsa terpotong kemarin itu. Jadi untung sempat merekam kemarin, direkam, diedit lagi ya, diupload, cuma itu pun tidak full, terputus ya. Kemarin yang di saat pembacaan ayat suci Al-Quran, si Nur Azizah dan sari tilawahnya tuh kemarin komplain, Pak kenapa saya tidak ada di YouTube waktu membaca sari tilawah ya. Ketika dia membacakan sari tilawah, pulsa di HP itu habis kemarin, jadi mohon maaf ya, ini terputus kemarin ya. Allah, bukan sengaja ya, mungkin ya untuk kenang-kenangan ya tidak apa-apa lah. Kalau nanti insyaallah kita antisipasi, kita isi pulsa dulu full. Kemarin tuh tidak dicek pulsanya ya. Sekali lagi minta maaf ya kalau ini tidak sengaja saya, kalau ini kurang berkenan. Nanti kita bisa di kemudian hari yang akan datang kita isi pulsanya full biar tidak ada kendala. Kemudian kenapa YouTube itu memperketat untuk persyaratan monet. Oke, jadi di tahun 2020 ya, itu kan ramai sekali ada virus ya, COVID-19 2019. Jadi tahun 2020-2021 itu semua kegiatan banyak beralih lah melalui internet. Jadi sistem pembelajaran pun dengan jarak jauh melalui aplikasi, misalnya di Google Classroom, pembelajaran melalui YouTube, melalui WA. Jadi guru-guru banyak disarankan untuk membuat video pembelajaran YouTube. Nah, jadi ya begitulah kemarin kita, ya Allah, tidak ya Pak, kita agak kaget ya, shock dengan kondisi yang biasanya kita bertatap muka ya di kelas,
kita dipaksa untuk belajar jarak jauh, tidak melihat lagi wajah gurunya, ya melihat dia apa ya. Banyak kemarin tuh kendalanya ya, misalnya di daerah kita yang ya dalam istilahnya tuh Kota Baru ini hinterland, karena kita di kepulauan ya, kita ini terpisah dari daratan Kalimantan. Nah, sementara jaringan ya, jaringan operator yang tersedia di Kota Baru, baik itu dari Telkomsel ya, Indosat, XL atau yang lainnya, itu hanya ada di beberapa tempat, dan banyak di tempat-tempat lainnya tidak sampai jaringan internetnya ya. Jadi sungguh sangat menyulitkan waktu pembelajaran kemarin. Bahkan waktu kemarin itu ada, ini kelas 3 ini kan, lulusan kelas 3 yang sudah lulus ini, itu hasil dari pembelajaran jarak jauh PJJ. Waktu mereka kelas 10 ya, waktu kelas 1 itu belajarnya online PJJ. Ya Allah, ada kita membentuk grup di WA, kemudian guru-guru disuruh bikin kelas di Google Classroom ya, bikin Google Class di situ. Ya Allah, berapa persen dari siswa yang aktif? Ada yang hanya begitu diberi tugas lah, tugasnya absen, bahwa hadir. Kemudian ada tugas untuk mengerjakan tugas-tugas ya, tugasnya ada yang menonton video, kemudian meresum, kemudian ada menjawab soal-soal, membuat ringkasan dan seterusnya. Banyak itu tugas-tugas. Untuk mata pelajaran saya kemarin itu, ya Allah, ada yang tidak pernah mengabsen sekalipun sampai 1 tahun. Begitu bagi rapot, bingung, kosong nilainya. Ya panggilan orang tua tidak hadir, gimana ya, agak susah juga kemarin tuh, ya Allah. Oke, ya sudahlah ya, yang ada sekarang sudah lulus ya, mereka yang belajar waktu online kelas 10, sekarang mereka kelas 12 dan sudah lulus, selesai ya. Ini ya, kendalanya. Jadi waktu itu dihimbau guru-guru membuat YouTube ya, channel YouTube. Nah ini perlu saya jelaskan ya, kenapa YouTube ini aktif kembali. Terus terang, channel ini sudah lama dibuat ya, dan sebenarnya saya waktu itu berniat untuk mematikan aja ya, tidak aktif channel YouTube ini, karena dulu niatnya bikin YouTube ini waktu saya ngajar bahasa Arab dulu, itu hanya untuk dokumentasi ya, pembelajaran dari tugas-tugas siswa. Ada al-hiwar, percakapan bahasa Arab yang singkat-singkat ya, kemudian didokumentasikan di video, direkam, diupload di channel ini, agar ini menjadi kenang-kenangan ya. Jadi untuk dokumentasi dan komunikasi, kalau ada misalnya pertanyaan ya bisa tanya jawab. Cuma kolom komentar ini banyak yang tidak aktif, saya tidak mengerti ini apa penonton ini kenapa tidak ada komentar gitu ya. Sudahlah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jadi ketika COVID, saya membuat video pembelajaran. Jadi linknya cuman di channel ini ada bisa ada link ya, dibagi, dikirim di grup WA belajar, dan dikirim juga di Google Classroom. Jadi siswa diperintah supaya menonton video pembelajaran itu, dan silahkan tinggalkan komentar pada video itu, sebutkan nama dan kelasnya, bahwa itu tanda hadir gitu. Jadi melakukan presensinya lewat komentar. Apa yang terjadi? Video itu 1 minggu ya, seminggu yang komentar hanya 5 orang.
10 hari 7 orang. Ini videonya, ya Allah, tidak ada yang bilang hadir, ya. Masya Allah, ya saya mungkin agak bingung juga kenapa ini, apa kendalanya, ya mungkin karena daerah kita ini agak kesulitan, ya. Kesulitannya ya banyak karena wilayah kita yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, ya. Daratannya juga tidak rata, ya. Ada yang di pantai, ada yang di atas gunung, sehingga untuk ini channel, untuk jaringan eh, dari operator itu tidak menjangkau keseluruhan. Punya HP, ya, punya pulsa, cuma channelnya ini jaringan internetnya tidak ada. Jadi harus mencari tempat-tempat tertentu yang ada jaringannya. Nah, itu kendala juga. Ada juga yang punya jaringan di tempat ya, cuma punya HP, pulsanya habis. Tidak punya pulsa. Nah, itu jadi masalah juga kemarin. Karena waktu 2020 2021 itu orang banyak belajar, orang banyak melakukan kegiatan di rumah, ya, tidak boleh keluar rumah. Ya, ini jadi masalah kemarin, jadi berdampak kepada keadaan ekonomi kita, ya. Sementara untuk di Google itu mendapat, ini menjadi potensi ekonomi bagi Google karena makin banyak orang menggunakan internet, ya, banyak menggunakan perangkat keras, perangkat lunak di PC maupun di ponsel, itu menjadi pundi-pundi penghasilan bagi vendor di Google. Jadi Google kemarin itu tahun 2021 itu lumayan penghasilan mereka, dan menargetkan tahun 2002 2003 itu banyak penghasilan. Oke. Ternyata 2000 menjelang 2023, tahun 2020 akhir menjelang 2023, perusahaan besar ini di Google itu mem-PHK, ya. Perusahaan sebesar Google mem-PHK 12.000 karyawannya. Nah, kenapa? Karena ini akibat resesi dunia. Itu kan banyak masalah kemarin. Saat ini kan perang. Nah, perang ini mengakibatkan ekonomi dunia ini mengalami resesi, ya. Dan kita alhamdulillah di Indonesia dampaknya juga ada. Itu yang paling terdampak itu di daerah Pakistan, ya, sampai presidennya itu ya diuber-uber masyarakatnya itu, ya Allah, sampai bernasib kurang bagus dan dia mengasingkan diri, melarikan diri di Singapura. Ya alhamdulillah kita di Indonesia walaupun kondisi ekonomi yang ya kita maklumi bersama agak susah, ya, sulit, banyak PHK di mana-mana, perusahaan tutup, ya, mau tidak mau ya, ada PHK, sehingga untuk penghasilan tidak ada lagi sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Kita lihat aja di pasar itu, daya beli masyarakat di Kota Baru ini sangat rendah. Kita jualan ini, kita lihat di pasar, orang banyak jalan-jalan, menonton, pembeli banyak yang menonton, mau belanja apa, jadi mau beli pulsa, lebih utama membeli beras, karena ini yang utama itu adalah untuk mengganjal perut. Kalau pulsa kan biar tidak punya pulsa, tidak punya HP, yang penting bisa makan, itu yang utama. Nah itulah kemarin saya berpikir, ya sudahlah, kita sebagai ya pendidik, sebagai orang tua, mendoakan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, ya, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bermanfaat untuk masyarakat, ya, yang berguna untuk bangsa dan negara. Itu saja. Kita sebagai pendidik ini akan sangat bangga, senang, gembira kalau melihat siswanya itu menjadi orang-orang yang berhasil, sukses. Ya, tapi ingat ya,
selalulah berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik yang terbaik untuk kedua orang tua. Utamanya juga berbakti kepada guru, karena gurunya adalah orang tua kita di sekolah. Masya Allah, insya Allah berkah hidup kita. Mungkin itu terlalu panjang ini jawaban. Ya, panjang sekali jawabannya. Hanya ada 2 pertanyaan ya. Ya mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol kita, insya Allah. Mudah-mudahan ya channel ini bisa masuk program partner YouTube, artinya bisa monet. Ya nanti saya pilah-pilah ini video-video yang mungkin ada klaim hak cipta, karena kemarin waktu saya merekam misalnya senam itu, waktu diupload ada pemberitahuan dari YouTube bahwa itu ada klaim hak cipta dari menit sekian sampai menit sekian, ada lagu. Waktu saya kemarin merekam juga pameran seni rupa di kelas 11 IPS 1, 2, 3 itu musiknya keras, dan musik itu kena klaim hak cipta. Nanti apakah video ini dihapus? Kalau dihapus berarti jam tayangnya berkurang. Oke, cuma tidak masalah, yang menonton pun sedikit. Kalau videonya sudah ribuan, itu jam tayangnya banyak gitu. Misalnya kayak lagu Indonesia Raya, itu yang menonton itu puluhan ribu. Kalau dihapus tidak bisa, tapi itu tidak ada klaim hak cipta juga itu. Insyaallah ya. Ya saya minta doakan kepada penonton semua, mudah-mudahan channel ini bisa cepat monet ya. Karena persyaratan monet itu hitungannya 365 hari atau setahun. Jadi dalam hitungan misalnya ini kan mulai aktif saya ini bulan Juli kemarin. Begitu Bapak Nasri kemarin meminta supaya dibikinkan channel YouTube, karena untuk sekolah kita ini jarang sekali ada di Google, jarang sekali ada di media sosial, kata beliau. Coba diaktifkan kembali. Ya sebenarnya untuk channel SMA Negeri 1 Kota Baru kan sudah ada channelnya, OSIS pun sudah ada channelnya. Saya tidak tahu karena bukan saya yang memegang untuk video itu, untuk channel SMA ya, untuk channel SMA sekolah kita bukan saya yang megang. Ini karena saya berniat untuk dokumentasi ya, untuk komunikasi, dan tidak ada maksud lain. Sebenarnya video ini banyak, ini video-video pribadi yang saya simpan, ini tidak bisa ditonton orang karena ini sifatnya banyak dokumen pribadi. Ya insyaallah mungkin itu saja dulu video kali ini ya. Oh di sini kemarin saya ada bertemu dengan seorang guru ya, guru senior, kata beliau media sosial terutama YouTube ini banyak merusak siswa kita ya saya bilang ada benarnya tapi pernyataan itu tidak bisa dibenarkan keseluruhan. Oke begini ya, maksudnya begini, YouTube ini apapun ada di dalamnya, semuanya ada. Mau belajar memasak ada di YouTube, belajar memancing ada di YouTube, belajar bengkel ada, apapun ada, tentang suami istri ada. Jadi kalau dibilang bahwa YouTube itu banyak merusak siswa, memang benar. Kalau ini sambung kalimatnya ya, kalau penggunaan media sosial ini, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya itu tidak dikontrol oleh orang tua, tidak dikontrol oleh guru, itu memang akan berdampak negatif. Kalau di sekolahan itu tanggung jawab sekolah, guru-guru.
Kalau di rumah siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tua. Jadi orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mengontrol penggunaan perangkat keras, perangkat lunak di ponsel anak-anaknya. Gitu. Kalau dibilang negatif, ya gini ya. Kita punya guru-guru ya, seperti ini. Al-Bahjah TV itu. Ya, Buya Yahya itu beliau punya channel YouTube. Ada di TikTok, ada di Hello dan seterusnya, banyak di media sosial. Di Facebook ada. Beliau aktif, punya blog juga. Kemudian karena dakwah itu harus meluas. Jadi kita gunakan dakwah makanya. Kemudian ada lagi dari Hadramaut ya, Nabawi TV. Itu punya channel YouTube juga. Oke, guru-guru kita. Ada juga ini di Al-Idrus TV di Jawa. Ada Darul Mustafa, ada Habib Novel Riyadh, punya channel YouTube. Karena gini prinsipnya, kalau YouTube ini tidak diisi oleh orang-orang yang baik, tidak diisi oleh konten-konten yang baik, apa isinya? Ya isi-isi yang tidak baik. Makanya kita isi saja konten-konten YouTube ini dengan dunia pendidikan, pembelajaran, ya, hal-hal yang positif. Dan kebetulan ya, supaya tahu, di YouTube ini channel ya ada sistem AI, artificial intelligence, yang akan memfilter kalau ada konten-konten yang melanggar ketentuan hukum, baik hukum internasional atau hukum di suatu negara. Jadi bisa dihapus. Jadi ada konten yang berisi ujaran kebencian misalnya. Misalnya ada perkataan yang menghina seseorang. Misalnya ada mengucap ANJING, kuyuk ya, itu akan terbaca oleh sistem AI dan itu bisa dihapus kontennya secara otomatis. Apalagi yang pornografi, pornoaksi ya, itu akan dihapus secara otomatis oleh sistem YouTube. Jadi apanya lagi yang kita khawatirkan? Jadi banyaklah ya guru-guru atau siapapun bikin aja konten-konten yang mendidik, konten-konten yang baik. Jadi ya media sosial ini sebenarnya tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan itu penggunaannya. Apakah dia digunakan untuk kebaikan ataukah untuk kejahatan, keburukan. Itu tergantung yang menggunakannya ya, sehingga harus bijaksana. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita bertanggung jawab untuk menjadikan media sosial ini menjadi media yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena di YouTube ini banyak sekali macam-macamnya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita lanjutkan nanti pada video-video berikutnya. Ya. Akhirul kalam. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Sekali lagi, mari kita tebarkan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Salam buat keluarga ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.